Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Universitas Pelajar dari Fakultas Ilmu Pengetahuan UNES angkatan 2020 dengan NIM 1011/2024 ini akan mempresentasikan mengenai sarana dan prasarana prestasi, terutama pada cabang olahraga prestasi guna basket. Jadi kunci bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai induk organisasi, yang kedua adalah standar sarana dan prasarana, yang ketiga adalah standar sarana dan prasarana menurut federasi, yang keempat adalah penyelenggaraan kompetisi. Yang pertama adalah induk organisasi. Jadi sebelum kita mengenal induk organisasi, kita akan bahas mengenai sejarah induk organisasi. Jadi pada tanggal 23 Oktober 1991, Persatuan Basketball Seluruh Indonesia dibentuk. Kelanjutannya pada tahun 1955, ia merubah nama menjadi Federasi atau Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1923, Indonesia resmi menjadi anggota dari FIBA. Dan dilanjutkan pada tahun 1954, Indonesia mengirim tim basket di Asian Games Manila. Pada tahun 1982, dimulailah Liga Kobatama. Kemudian terjadilah perbasketan di Indonesia mengalami pasang surut selama kurang lebih 30 tahun. Kemudian pada perkembangannya diadakan Liga DBL untuk para pelajar di Indonesia, diadakan NBL atau National Basketball League, kemudian WNBL Women National Basketball League, dan diadakan Kejurnas antar klub, kelompok umur, dan bentrok. Kemudian pengurusan induk organisasi. Jadi berbasis sebagai pengurus pusat periode 2019 sampai 2023 diketuai oleh Kak Deni Kosasih. Kemudian tingkat Pemda atau pengurus daerah di Jawa Tengah diketuai oleh Bambang Muragil. Di tingkat Pemkab atau Pemkot, pengurus cabang kabupaten atau kota diketuai oleh Indra Prawira Alam, dan pengurus perkumpulan di daerah saya di klub Serena Basketball Academy diketuai oleh Mufti Ari Wibowo. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana di klub yakni IFBB Leader Drill digunakan untuk melatih kelincahan gerakan kaki serta koordinasi dengan jumlah 2 buah. Kemudian gun mangkok digunakan selayaknya gun kerucut, tetapi digunakan juga dalam latihan kecepatan dan kesimbangan. Kemudian gun kerucut digunakan untuk melatih lompatan dan sebagai pembatas dalam peningkatan agility. Bola ukuran 5 digunakan untuk anak usia sekolah dasar. Bola ukuran 6 digunakan untuk kelas SMP putri dan SMA putri. Bola ukuran 7 digunakan untuk putra. Kemudian hurdles digunakan untuk peningkatan soft skill per level. Bola pemberat digunakan untuk latihan kekuatan otot tangan dalam passing dan shoot. Kemudian stopwatch digunakan untuk mengukur waktu. Jersey club untuk identitas dan pembeda saat bermain. Peluit untuk pemberian apa-apa. Dan resisten band digunakan untuk melatih kekuatan otot kaki dan juga sering untuk melatih kekuatan otot. Jadi sarana dan prasarana selanjutnya adalah lapangan. Berupa lapangan dengan ukuran 28x15 meter. Bahan lantai yang digunakan adalah keramik bentuk atap pelana, tanpa memiliki kursi penonton, tanpa memiliki kursi pembajakan. Lainnya menggunakan keramik dengan warna yang berbeda atau kontras. Kemudian spesifikasi ring basket. Model ring basket menyatu dengan tembok tanpa memiliki pedal atau penguat di bagian ringnya. Bahan papan yang digunakan masih kayu, belum berupa tembok gelas, dan sudah dipastikan pastinya tidak memiliki kerataan dengan tingkat sempurna. Lingkaran ring menggunakan besi dan tidak memiliki sudut kemiringan, jadi sudah dipastikan juga tidak dapat untuk ledang karena pasti bengkok ringnya tanpa shuttlecock, dan juga jarak antara endline atau setline dan tembok kurang dari 1 meter. Sangat membahayakan kepada pemain terutama yang memiliki kecepatan tinggi, karena jika menabrak akan menimbulkan cedera yang lumayan serius. Kemudian standar sarana dan prasarana federasi. Pada level kompetisi yakni level 1, level turnamen internasional resmi FIBA, olimpiade, kualifikasi olimpiade,
Olimpiade Dunia FIBA, Piala Dunia FIBA U17 atau U19, kejuaraan internasional antar benua. Level 2 yakni kompetisi level menengah, kompetisi nasional, semua kompetisi piala yang diakui. Level ketiga yakni semua kompetisi di luar yang disebutkan di atas. Ini lapangan basket. Pada lapangan basket FIBA level 1 digunakan kayu maple pada jenis lapangan parket. Kemudian pada FIBA level 2 bahan fill atau sintetik sejenis sebagai materialnya. Berikut adalah gambar contoh lapangan FIBA level 1. Kemudian adalah ketentuan peranjang atau basket atau ring sesuai dengan FIBA. Yang pertama adalah lingkaran dibuat dari bahan logam kokoh dan halus. Yang pertama memiliki diameter dalam minimal 45 cm dan maksimum 45,9 cm. Memiliki warna oranye. Lingkaran terbuat dari logam dengan diameter 16 mm minimal dan 20 mm maksimal. Jaring harus bisa dicantolkan ke 12 titik. Pemasangan harus sesuai dengan ketentuan, yakni yang pertama tidak ada bagian sisi yang tajam atau renggang. Yang kedua, keregangan tidak boleh lebih dari 8 mm supaya jari tidak bisa masuk. Kemudian untuk kompetisi level 1 dan 2 tidak boleh pakai cantolan model kait karena membahayakan. Model level 2 boleh menggunakan cantolan jaring dengan kait. Yang ketiga, ring harus diletakkan ke rantai besi sehingga tidak ada tekanan dari ring yang dialirkan ke papan pantun. Bagian atas tiap ring harus horizontal dan bisa diukur 3,050 mm dari lantai. Jarak dari lingkaran harus 151 mm dari papan pantun. Ukuran mounting plate yang disamakan. Peredam tekanan pada ring harus dipakai untuk level 1 dan 2 dan direkomendasikan pada level 3. Kemudian ketika peredam tekanan bekerja, bagian depan ring tidak boleh berotasi lebih dari 30 derajat dan tidak kurang dari 10 derajat sejak posisi horizontal awal. Kemudian setelah tekanan dilepas dan tidak ada beban, ring harus kembali ke posisi semula secara instan atau tidak ada perubahan permanen atau tidak bengkok secara permanen. Kemudian ukuran bola terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama, ukuran bola basket standar pada umumnya, yakni bola basket terbuat dari bahan karet yang mempunyai lapisan sejenis kulit. Berat basket pada umumnya 600-650 gram, kelilingnya 75-78 cm dan tekanan udara 4,26-4,61. Dan jika dilambungkan, bola harus memiliki ketinggian 120-140 cm. Ukuran bola basket standar FIBA yakni berat bola 567-650 gram dan ukuran keliling 74,9-78 cm. Untuk ukuran bola sesuai umur, yakni size 5 diperuntukkan untuk pemain berusia 9 tahun ke bawah. Untuk size 6 digunakan untuk pemain putra berusia 9-12 tahun, sedangkan putri untuk usia 9 tahun ke atas. Bola ukuran 7 digunakan untuk pemain putra berusia 13 tahun ke atas. Ada juga bola dengan ukuran 10 yang digunakan pada pertandingan tertentu. Berikut adalah standar bola ukuran 5, 6, dan 7. Bola ukuran 5 memiliki keliling 685-700 mm dengan berat 465-495 gram. Bola size 6 memiliki keliling 715-730 mm dan berat 510-550 gram. Bola ukuran 7 memiliki keliling 750-770 mm dan berat 580-620 gram. Kemudian papan pantun. Panjang papan 1,6 meter dan memiliki toleransi sebesar 30 mm. Lebar papan 1,2 meter dan memiliki toleransi sebesar 20 mm. Papan terbuat dari bahan temper safety glass atau temper glass, sering disebutnya temper glass. Permukaan papan pantun tersebut menata rata atau tidak boleh ada
belokkan sedikit pun karena dapat merubah arah kuliah. Papan pantul tersebut tidak memantulkan cahaya dan juga tidak memiliki sambungan apapun. Digunakan dengan menggunakan sebuah papan yang transparan. Garis petunjuk yang ada di papan dibuat dengan warna putih, memiliki lebar sebesar 50 mm. Papan juga harus dilengkapi dengan pencahayaan di sekelilingnya dengan lebar minimal 10 mm. Kemudian tiang yang dilapisi dengan warna yang cerah atau warna kontras dengan warna latar belakang di belakang tiang. Yang kedua, memastikan ring basket tidak bergerak ketika terkena getaran. Getaran dapat terjadi karena tembakan, jam, atau kondisi lain. Untuk jenis tiang portable harus ditambahkan beban di bagian bawah agar tidak mudah meleset. Tinggi ring basket adalah 3,05 meter dan lantai. Ring basket juga memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah ring basket yang dapat diubah ukurannya supaya bisa disesuaikan dengan kelompok ukur. Sebagai contoh seperti pada gambar berikut. Jadi bisa dinaik turun. Kemudian seragam. Peraturan seragam baju berwarna sama dominan di belakang. Baju lain tidak boleh dikenakan di dalam baju. Celana pendek warna dominan sama bagian depan dan belakang. Pakaian dalam melebihi panjang celana boleh dipakai asal warnanya sama dengan celana. Nomor anggota tim pada bagian belakang tingginya minimal 20 cm dan di bagian depan minimal 10 cm, lebar minimal 2 cm dengan nomor 0 sampai 99, tidak boleh sama antara anggota tim. Kemudian logo berjarak minimal 5 cm dari bawah supaya tidak menghalangi wasit dalam melihat. Kemudian set baju. Tiap tim memiliki 2 set baju, yaitu berwarna gelap dan juga berwarna terang. Biasanya berwarna terang itu untuk tuan rumah dan berwarna gelap untuk tim tamu. Namun jika keduanya setuju, kedua tim juga boleh berganti warna. Kemudian penyelenggaraan kompetisi. Pertandingan berjalan baik jika pertama, sarana dan prasarana memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua, kelengkapan dalam sarana dan prasarana terpenuhi. Yang ketiga, sarana dan prasarana diterapkan sesuai dengan porsinya atau sesuai umur. Yang keempat, kebersihan dalam lokasi pertandingan yang terjaga. Yang kelima, mengutamakan keamanan setiap atlet. Yang keenam, kerapian dalam pemilihan kepanitiaan. Yang ketujuh, ketepatan waktu dalam pelaksanaan. Yang kedelapan adalah koordinasi dengan presentasi tersebut berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya